Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kedan Otomotif. Salam Kedan Mobil. Kali ini kita kedatangan mobil sedan Suzuki Ciaz ya. Kalau kalian nggak tahu, ini Suzuki Ciaz tahun 2016 dan ini rivalnya dari Toyota Vios dan Civic. Tapi sebenarnya kalau aku bilang sih City ya City. Tapi bisa ke Civic juga, tapi bentukannya itu City sih kayaknya mainnya kan. Keluarnya tahun 2016 dan mesinnya itu sama kayak R3 dan Swift ya, 1400. Dan ini Matic konvensional ya. Oke, dari bagian depan kita terlihat headlampnya ini agak besar dan ini masih halogen. Di bawahnya ada fog lamp ya. Grillnya khas sekali Suzuki, kalau kita lihat sekilas ya R3 kali lah ini pokoknya ya. Kemudian juga City-nya dapat ya tahun segitu, tapi masih kesan Suzuki-nya ini masih kelihatan sekali dari bagian depan. Nah, ini tampilan Suzuki Ciaz dari samping dan ini ya standar lah ya. Seperti ini tampilannya, ada lekukan seperti ini sampai ke belakang, mengikuti sampai ke stop lamp belakang ini garis lekukannya. Kemudian kita lihat profil bannya, ini masih standar semua. Bannya itu modelnya ini kayak gini ya. Ini teringat aku kayak Fiesta nih persis. Mirip lah ya modelnya. Kemudian pakai profil ban 195 55R16. Aku nggak tahu ini masih standar atau enggak, yang pasti ini masih velg standarnya. Kemudian dari samping seperti ini, spionnya sudah otomatis pelipatan dan ada sennya. Dan ini VVT ya, VVT mungkin kalau di Toyota ada VVT-i gitu ya, teknologi injeksinya lah nih ya namanya ya. Nah, di bagian belakang kita bisa lihat ada emblem Ciaz Suzuki, kemudian stop lampnya seperti ini. Ada yang di bagian bagasinya dan di bawahnya juga ada reflektor ya, dan keren sih modelnya itu. Jadi reflektor tapi di sini ada aksen seperti ada flow udara ya, tapi nggak ada tuh. Tapi ini lebih modern kalau menurut aku dari belakang seperti ini. Nah, di belakang juga sudah kacanya pakai defogger ya yang belakangnya ya. Dan ini nggak ada antena atasnya. Nggak tahu nih memang nggak ada atau gimana ya. Kayaknya nggak ada sih, ya kan. Dari samping juga seperti ini ada tangki bensin tambahannya di sini. Yang lain sama seperti di sebelah kanan. Cakep. Nah, ini bagian bagasinya cukup luas karena memang menurut reviewer lain pun memang bagasi ini yang terluas di kelasnya. Seperti di kelasnya ada Vios, kemudian ada City, itu ini yang paling luas. Memang luas betul. Sekarang di atasnya ini tinggi nih kalau menurut aku nih ya, sampai bawah juga. Di bawah coba kita lihat ban serepnya ya, ban serepnya seperti itu, sudah ada toolkitnya semuanya. Dan velgnya ya velg ban serep lah ya. Ukuran ban serepnya aku nggak tahu, tapi kalau kita lihat ukuran ban serepnya ini 185 65 R15. Oh, berarti lebih kecil dari ban standarnya ya. Biasa untuk ban serep memang sering seperti itu. Bagian atas coba kita lihat, nggak ada, ini nggak ada dilapis apapun, langsung kayak gini aja. Jadi tampilannya seperti inilah ya. Pertama kali buka kap mesin kita agak sedikit heran ya. Kenapa? Karena ini keras, tapi nggak tahu apakah mobil ini yang memang keras saja, jadi aku nggak perlu penyangga. Padahal ini ada sanggahannya nih ya kan? Ini dia sanggahannya kan? Aku nggak tahu juga ini apa dia harus kayak gini, kemudian menyangga di sini untuk safety-nya aja. Tapi ini memang didesain kayaknya sih emang keras. Mesinnya ini kodenya K14B ya, 1400 cc dan 4 silinder. Dan ini punya torsi itu 130 Nm dan dengan tenaga 92 PS. Ya nggak terlalu spesial, tapi dengan bobot Ciaz ini yang nggak begitu berat, kita akan ngerasa nanti gimana impresi berkendaranya ya. Ada yang spesial ya dengan kehebatan mesin ini. Dan ini menjadi mesin kebanggaannya Suzuki juga, karena ini terbukti dipakai di R3 dan di Swift ya. Jadi menurut aku sih mesin ini cocok kali ditaruh di sini, karena walaupun mobil unit ini jarang, tapi mesinnya karena pakai yang R3 punya Swift, jadi spare partnya aman, terkendali dan semuanya lengkap. Jadi kalian jangan khawatir kalau mau beli mobil Ciaz ini. Mobil ini sudah ABS, ini dia ABS-nya. Dan fitur-fitur lainnya apa ya? Di mesinnya standar lah seperti biasanya. Di sini juga kecil ini akinya ya, di situ bagian sekring ya, permesinan di sini, ini saringan hawanya normal lah, nggak ada yang aneh-aneh, standar ya. Suzuki gampang pasti perawatannya. Dan ini ada menariknya ya, di sini kipasnya dua, ada satu kipas radiator, pasti satu kipas AC. Makanya kalau kita hidupin AC agak gemuruh karena kipasnya suara 2 biji kipasnya ya.
Ya, itu menarik juga nih kipas 2 nih kalau menurut aku. Tapi aku nggak pernah lihat secara langsung mesin R3 ya. Tapi ya harusnya seperti ini juga. Oke, kita ke bagian interior. Kita lihat ada apa aja di interiornya. Pertama di bagian door trim ya. Ini plastik semuanya. Di sini ada list abu-abu gini, bukan list chrome, tapi ini menambah aksen yang cukup mantap. Handle pintu ya. Di sini semua sudah power window dan di sisi drivernya udah auto power window. Kemudian central locknya ini juga untuk matikan buka power window-nya. Di sini bagian pengatur spion dan sudah otomatis melipat juga ya, auto retract. Dan kemudian door trimnya di sini juga ada door pocketnya seperti ini, cukup luas juga, mantap. Dan di sini sudah ada speaker dan overall sih plastik semua ya. Nah, untuk bangkunya dia beldu dan ini masih asli. Ya, ini cukup nyaman ya, kalau duduk cukup nyaman dan kita juga udah ngerasain tadi. Dan di bagian dashboard nih kita lihat nih. Nah, untuk setirnya itu sudah ada tombol button setir seperti ini untuk volume ya, untuk nyambung ke head unit, tapi tidak untuk ke MID. Nah, jadi sini sudah ada modenya, kemudian mute-nya, atas bawah next, dan di sini juga ada tombol Bluetooth, angkat telepon dan nutup telepon. Ya, untuk di instrumen speedo kita bisa ngelihat ada bagian temperatur panas, kemudian ada RPM, kemudian ada kilometer per jamnya, kemudian ada indikator bensin, dan di situ ada informasi kilometernya secara digital, ada trip A, trip B, jamnya juga ada, suhu udara di luar dan posisi transmisi ya, dan juga ada informasi-informasi error-errornya lah, seperti ini ada kayaknya error kunci nih. Nah, seperti itu. Di bagian tengah sini ini ada kisi AC seperti ini, tombol hazard, pengaturan arah semburannya juga di sini. Ini head unit standar bawaannya sudah Bluetooth dan ini cukup lengkap ya. Ada CD, radio, kemudian media ini biasa AUX ya. AUX, tombol AUX-nya ada di sini, sama USB juga ada. Sekalian lighternya di situ ada juga. Kemudian dia juga di bawahnya ini untuk pengaturan AC. Arah semburannya juga lengkap di sini. Semuanya digital kecuali knop untuk mengatur kekuatan semburan dan juga Celsiusnya gitu ya. Nah, ini untuk transmisinya dia cuma D2L, jadi ini ya belum Triptonic ya. Dan di sini juga ada tempat penyimpanan tadi. Di situ sudah ada AUX, USB dan lighter, dan sini juga kompartemennya cukup lumayan lah ya di sini ya, bagian sini. Nah, ini belum soft opening ya. Kemudian di bagian atas nih kita lihat nih. Nah, ini bagian atasnya ini sudah ada vanity mirrornya seperti ini, tapi nggak ada lampu ya. Di bagian sini coba kita lihat, ini juga ada vanity mirror, tapi juga nggak ada lampu. Lampunya di sini 2, dan spionnya ini sudah auto dimming. Ini sudah ada day night view, tapi masih manual, belum auto dimming. Dan overall sih seperti ini layoutnya. Untuk dashboardnya cukup sederhana tapi mantap lah ya pokoknya ya. Nah, untuk handle remnya belum otomatis ya, masih manual seperti ini, belum auto brake ya, auto brake. Kemudian di sini ada juga kompartemen, dan ini juga sebagai headrest ya, handrest, dan bisa dibuka. Di dalamnya juga ada sedikit lah ya untuk penyimpanan. Nah, layoutnya seperti ini, bagian samping sama kurang lebih. Kita coba ke bagian tengah. Untuk door trim bagian belakang, di sini ada soft touch-nya nih, yang depan nggak ada ya. Yang lain juga mirip, ada list abu-abunya seperti ini ya. Kemudian juga di sini ada untuk penyimpanan botol ya, dan juga ada speaker ya. Untuk door trim layoutnya seperti ini. Dan kemudian ini menarik ya. Jadi di sini itu sangat luas ya. Ini posisi duduk saya, tinggi saya 177 sama kayak Om Fitra Eri. Tapi di sini sangat luas ya. Ini saya juga kaget nih kenapa bisa luas dan nyaman seperti ini di belakang. Dan ini sangat recommended lah untuk penumpang sih sebenarnya. Santai ya, mantap ini. Dan di sini ada tempat penyimpanan juga. Di sini tidak ada apa-apa, ini hanya untuk koin kali di sini ya. Dan yang lain-lain nggak ada sih, standar. Nah, ini juga ada armrest ya untuk penumpang, dan di sini juga ada cup holdernya juga. Cukup mantap lah ya, keren. Nah, di bagian bangku depan ini bisa di adjust naik turun dan senderannya ya. Dan ini juga maju mundur. Nah, bagian untuk pembuka tangki bensin itu ada di sini. Ya, jadi kalian jangan bingung kalau nyari tangki bensinnya di mana. Nah, di bagian bawah ini ada tombol fog lamp.
Kemudian di sini juga ada tombol bagasi ya. Kalau kalian tekan itu terbuka bagasinya. Kemudian di bawah ini ada untuk buka kap mesin depan. Oke, jadi kita coba impresi berkendara dari Suzuki Ciaz ini ya. Kita ini agak kosong, kita tes gaspol terus ya. Tes, oke, mesin 1400-nya lumayan. Di 4000 kita shifting. Wah, enggak, ternyata di 5000. Woi, mantap-mantap. Kita rem dulu sedikit ya, pengeremannya juga oke, bagus, cakep. Ya, walaupun mesin 1400 tapi ini cukup ganas karena mesinnya juga masih konvensional. Jadi transmisinya maksudnya, jadi ini cukup oke dan ganas lah pokoknya ya. Setirnya juga ringan karena sudah EPS. Tinggal kita coba nanti radius putarnya sejauh apa ya. Jadi secara gas ini enak, konstan sekali ya. Akselerasinya oke karena ini tarikan depan juga, jadi cukup mantap dan cukup menarik lah ya, walaupun 1400 ya. Dengan rivalnya di 1500 kebanyakan mungkin kayak Toyota Vios, juga ada Honda City ya. Jadi ini 1400 tapi ganas ya, walaupun cuma 92 PS. Nah, ini kita coba radius putar, dapat nggak nih ya? Ah, ternyata tidak. Sayang sekali, kita bikin lambat orang ya. Kita mundur dikit ya. Nah, yang dapat radius putar di sini kayaknya sih Fiesta dapat ya. Kalau ini nggak dapat, tapi sekali aja, tapi nggak begitu parah lah ya. Karena tadi saya ambil memang terlalu ke kiri, wajar sih dia mutar 2 kali, tapi radius putarnya tidak terlalu istimewa ya menurut saya. Jadi standar pada umumnya. Nah, sekarang kita bahas bantingannya ya, menurut aku ya. Bantingannya itu cukup empuk ya. Khas sedan. Kalau pernah kalian bawa apa ya, kalau sedan aku karena pernah bawanya itu Mercy sama BMW, aku bilang ini di tengah-tengahnya gitu. Kalau Mercy itu udah terlampau empuk ya, empuk sekali Mercy. BMW itu keras ya, keras karena manuvernya juga oke, mantep, enak. Nah, si Ciaz ini di tengah-tengahnya kalau menurut aku ya. Jadi dia nggak terlalu empuk juga nggak terlalu keras. Oke, nah ini kita coba jalan yang agak rusak-rusak. Oke nih, bantingannya juga pas kalau menurut aku. Kerasnya enggak, jadi dia mempertahankan body roll ya. Jadi kalau misalnya terlalu empuk kan body rollnya agak kerasa ya. Sedan rasa body roll kan kurang mantap ya. Tapi entah kenapa Mercy body rollnya juga nggak kerasa gitu kan. Nah, tapi dia mempertahankan keempukan di jalan-jalan yang agak rusak-rusak kayak gini. Nah, ini cakep nih, enak nih. Ya cakep, memang enak mobilnya. Dan ini juga sedan tapi nggak terlalu pendek-pendek juga kan. Karena ya kayak kita tahu Baleno kan nggak begitu pendek ya. Tapi Ciaz ini rasaku lebih pendek lagi daripada Baleno, tapi nggak terlalu pendek. Nah nih, ya pokoknya rekom lah kalau misalnya kalian dapat unit yang bagus, yang sehat kayak gini, dan memang kalian mau pakai dan nggak ada niatan untuk dijual-jual ya, ini sangat recommended ya. Karena ya satu lagi, kalian juga jarang nih ngelihat mobil Ciaz ini ya. Pasti di mana-mana tuh kalau mobil jarang di jalan tuh kayaknya harganya tuh nggak bagus gitu kan. Tapi sebenarnya ini sangat worth it to buy dan fun to drive gitu menurut gue. Nih ya, ini mungkin perlu ada perawatan kaki-kaki sedikit nih di mobil ini ya, supaya nggak terlalu geruduk-geruduk. Mungkin udah ada yang mulai mau kena ya bagian depan, sehingga dia perlu perawatan. Tapi ini masih oke, masih mantap menurut aku ya. Nah tuh, oke lah, boleh. Mantap. Kita gaspol sekali lagi. Ganas. Ya, dari impresi berkendaranya ini sangat mengasihkan, dan aku justru kalau misalnya ada tawaran mobil kayak gini, aku langsung sikat ya. Karena spare part udah jelas, gampang ya, karena mesin sama kayak R3. Paling yang mungkin agak PR itu di bagian-bagian spare part body lah, gitu ya. Kalau misalnya tuas knob ininya hilang apanya itu, tapi kan jarang lah ya. Cuma untuk dari sisi mesin dan perkaki-kakian aku rasa sih gampang aja nih, karena Suzuki ya. Itulah kalau impresi berkendaranya. Bicara kekedapannya, ini menurut aku cukup kedap Aku tuh biasanya pakai BMW yang menurut aku cukup kedap, kemudian juga Chevrolet itu cukup kedap juga. Ini imbang-imbang ya, kekedapannya oke nih, nggak ada protes lah sama sekali untuk masalah kekedapan. Jadi mantep ya, mantep.